Saya Fedi Pilor, Guru Asuransi. 6 Februari 2025. Apakah perusahaan pialang asuransi harus menawarkan kepada kepada lebih dari satu perusahaan asuransi untuk kebaikan nasabah? Saya pikir tidak juga ya. Jadi begini, saya pertama kali bekerja di Mitra Iswara tahun 1987, kemudian saya membangun perusahaan pialang asuransi tahun 2001, ya. Dan di tengah-tengah itu saya bekerja di perusahaan asuransi di Tokyo Marine, di Wanatata, di Allianz Utama, di Danamon, ya, di AGF, ya, kemudian Kyoda ataupun IOI. Jadi saya tahu dari both side, ya, bahwasannya kalau katakanlah kami memahami kebutuhan konsumen selama ini berdasarkan kami punya pengalaman dan statistik, ya, kami akan mencari sebuah perusahaan asuransi yang memberikan terbaik, ya. Misalnya untuk yang simple risk, ya, motor vehicle ataupun dwelling houses ataupun mungkin private go down ataupun apotek dan segala macam. Untuk beberapa simple ataupun namanya small medium enterprises, ya. Karena asuransi kita tahu, ya, namanya law of last number, ya, law of last number. Sehingga apa? Kami bekerjasama dengan beberapa perusahaan asuransi ataupun satu perusahaan asuransi untuk membuat scheme ataupun binder. Ya, kami membuat suatu binder, katakanlah motor vehicle binder, ya. Sehingga apa? Kami tentunya akan memberikan yang terbaik kondisi-kondisi tersebut, ya. Kami negosiasi kepada perusahaan asuransi karena kami punya portfolio sekian ribu kendaraan, ya. Kemudian apa? Kami mendapatkan suatu privilege, ya, karena kami memberikan jumlah yang besar, jumlah yang banyak, ya. Kemudian kondisi-kondisinya kami sudah desain sedemikian rupa, berbeda dibandingkan kita beli satuan-satuan di perusahaan asuransi lain. Sehingga apa? Saya tidak perlu menawarkan kepada lebih dari satu. Saya punya binder, ya, saya punya binder yang terbaik buat jenis asuransi ini, ya. Katakan motor vehicle, kemudian dwelling houses ataupun small medium enterprises ataupun bahkan marine cargo. Ya, saya punya ini. Kenapa? Karena dengan begitu saya punya automatic cover. Saya punya suatu cover note, saya dikasih blank check oleh perusahaan asuransi. Sehingga kalau misalnya ada penutupan di hari Sabtu, ya, nasabah minta hari Sabtu, saya bisa lakukan itu, saya bisa tutup itu, ya. Sementara perusahaan asuransi baru buka hari Senin, sementara nasabah minta hari Sabtu. Nah, jadi saya tidak perlu menawarkan kepada lebih dari satu perusahaan asuransi. Karena kenapa? Karena saya memiliki suatu binding cover atau binder cover atau marine open policy atau marine open cover, ya, untuk marine, ya. Jadi buat apa saya menawarkan kepada lebih dari satu? Karena pertimbangan tersebut. Karena saya tidak perlu patuh kepada aturan. Saya memberikan yang terbaik buat konsumen, ya. Kalau aturan tersebut ternyata bertentangan dengan apa yang best practice, apa yang saya harus lakukan buat konsumen, artinya apa? Peraturan tersebut apa? Menzolimi. Peraturan tersebut menzolimi best practice, menzolimi kepentingan konsumen, menzolimi profesionalisme kita. Jadi sekali lagi, banyak hal yang katakanlah kita mesti pertimbangkan. Dan kemudian kita mesti lihat case by case, ya. Sekali lagi, untuk katakanlah penutupan-penutupan yang sederhana, motor vehicle, dwelling houses, small and medium enterprises, marine cargo, ya, itu mestinya apa? Bisa langsung ditutup, nggak perlu ditawarkan kepada lebih dari satu. Ya, pengalaman saya punya binding cover di Allianz Utama, saya punya binding cover di MAG, saya punya binding cover kepada siapa lagi? Beberapa perusahaan asuransi lain lah. Ya, mereka percaya pada saya. Ya, mereka percaya pada saya. Dan kemudian saya selama ini record saya telah bagus dan mereka lihat, ya, masalah klaim, kemudian masalah kepercayaan Atmos Goodfit, masalah premi, ya. Saya sampaikan pada semua dan kemudian itu privilege saya untuk mendapatkan binding cover dari perusahaan asuransi. Ya, dan kemudian atas privilege tersebut, atas kelebihan tersebut, saya memberikan kondisi yang terbaik buat konsumen saya. Jadi, di atas segalanya adalah kepentingan konsumen. Ya, di atas segalanya adalah kepentingan konsumen, keamanan konsumen. Ya, jadi kembali lagi itu yang saya sampaikan kepada Anda semua, ya, para stakeholder, sehingga jangan sampai katakanlah kita membuat sesuatu hal ini menjadi rumit dan kemudian akhirnya melanggar ataupun bertentangan dengan best practice ataupun bertentangan dengan apa yang seharusnya kita lakukan buat konsumen. Saya Fedi Pilor, Guru Asuransi.